Raden Saleh Syarif Bustaman, lahir dan ditempa di Semarang pada tahun 1811 dari pasangan peranakan Arab dan Jawa. Ayahnya bernama Sayyid Husain bin Alwi bin Awal dan ibunya Raden Ayu Syarif Husain bin Alwi bin Awal. Nama Raden Saleh, salah satu pelukis terbesar yang dilahirkan di bumi Nusantara, mungkin tidak setenar nama-nama pelukis lain, semisal Pak Basuki Abdullah dan Pak Afandi. Mungkin karena masa hidup Raden Saleh yang terlentang jauh pada zaman penjajahan Belanda di awal abad ke-19 ketika nama Indonesia belum dilahirkan memang membuat kepeloporannya sebagai perintis seni rupa modern Indonesia, kurang diketahui. Sejak kecil Raden Saleh tinggal bersama pamannya, Raden Adipati Suro Adimenggolo. Pamannya sangat tersohor pada era itu, karena paman Raden Saleh adalah seorang bupati Semarang yang terkenal terpelajar. Faktor lain, paman Raden Saleh pernah membantu Stamford Raffles menerjemahkan sejumlah teks dari kanon sastra klasik Jawa, yang beberapa diantaranya digunakan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda kala itu sebagai bahan untuk menulis buku terkenalnya, The History of Java. Ketika Raden Saleh berusia 11 tahun, Raden Saleh didaftarkan belajar di sebuah sekolah bangsawanan pribumi yang baru dibuka di Cianjur, Jawa Barat. Berkat keluasan pergaulannya, bisa berkenalan dan belajar kepada Anthony J. Payen, pelukis asal Belgia yang didatangkan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk melukis pemandangan Nusantara. Pada tahun 1829, atas saran Payen, pemerintah Hindia Belanda mengirim Raden Saleh ke negeri Belanda untuk belajar seni lukis. Pengalaman belajar serta hidup di negeri Belanda dan sejumlah negara Eropa lain, kelak, sangat mempengaruhi gaya melukis serta pemikiran Raden Saleh. Petualangan Raden Saleh di Eropa dimulai di negeri Belanda. 5 tahun pertamanya di Eropa digunakan Raden Saleh untuk belajar banyak hal, dari memperdalam bahasa Belanda, hingga belajar teknik melukis potret pada pelukis istana kerajaan Belanda, Cornelis Croesman, serta belajar melukis tema pemandangan dari Andries Schelvoud. Perlahan, nama Raden Saleh mulai dikenal masyarakat Belanda, hingga berkesempatan menggelar pameran di Den Haag, Belanda. Ia juga kerap diminta melukis anggota kerajaan dan para pejabat Belanda. Tak jarang, karya-karya lukis Raden Saleh membuat masyarakat Belanda terperangah kagum. Saat beasiswa belajarnya habis, Raden Saleh mengajukan permohonan untuk tetap tinggal di Belanda dan belajar ilmu-ilmu lain. Pada tahun 1839, pemerintah Belanda mengirim Raden Saleh untuk perjalanan artistik ke sejumlah negara Eropa. Ia berkunjung dan menetap beberapa bulan di Düsseldorf, Frankfurt, dan Berlin, Jerman, sebelum kemudian mengunjungi Dresden, dan jatuh cinta terhadap kota ini. Raden Saleh memutuskan tinggal di Dresden, hingga sekitar 5 tahun. Di Dresden pula ia menjadi tamu kehormatan kerajaan Jerman. Kehadirannya diterima baik kalangan bangsawan. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Raden Saleh merasa diperlakukan sederajat sebagai manusia. Situasi ini membuatnya leluasa menemukan ekspresi artistik dan rasa percaya dirinya sebagai seniman. Raden Saleh juga tak ragu menunjukkan identitasnya sebagai orang Asia, orang Jawa, serta sebagai seorang Muslim di sana. Terdorong jiwa artistiknya pada tahun 1845, Raden Saleh pergi ke Prancis dan menetap selama 5 tahun. Di kota pusat kesenian Eropa itu, wawasan seni dan pengetahuan Raden Saleh kian bertambah. Ia banyak menyerap gaya pelukis romantik Prancis, Eugène Delacroix, yang kerap menonjolkan unsur drama dalam lukisan-lukisannya, dan ia juga belajar bersama pelukis terkenal Prancis Horace Vernet. Selama di Prancis, Raden Saleh juga menjadi saksi revolusi Februari 1848 di Paris, yang ikut mempengaruhi wawasan tentang kehidupannya. Dia juga mempelajari pergerakan-pergerakan di Prancis pada masa itu, dan berhasil menggerakkan Raden Saleh menjadi seorang yang sangat nasionalis.
Saat pulang ke Hindia Belanda pada tahun 1851, Raden Saleh sudah menjadi pribadi baru, pulang dari Eropa dan tinggal di Batavia. Raden Saleh yang bekerja sebagai pelukis dan konservator lukisan pemerintah kolonial Hindia Belanda, merasa terasingi oleh lingkungannya, sebagai seorang yang menyerap budaya dan pendidikan Eropa. Oleh orang-orang Belanda di Nusantara ia tetap dianggap sebagai seorang pribumi, yang tidak sederajat dengan orang Eropa. Kondisi ini membuatnya sangat kesepian. Pada tahun 1855, Raden Saleh menikah dengan Constantia Wickenhago, seorang wanita kaya asal Jerman. Sayangnya, perilaku diskriminatif yang diterima Raden Saleh kemudian yang menyebabkan beliau bercerai oleh Konstantin. Praktek diskriminasi yang dirasakan oleh Raden Saleh mendorongnya menciptakan sejumlah karya lukis yang mengekspresikan kritik atas kolonialisme yang dilakukan Belanda di bumi Nusantara. Nuansa kritik ini sangat terasa pada lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro. Oke, tadi kita sudah membahas background dari Raden Saleh. Jadi kita simpulkan, Raden Saleh mempunyai hubungan yang dekat dengan pemerintahan Hindia Belanda. Sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya, gua mau disclaimer dulu sedikit, video ini adalah opini pribadi dari berbagai macam sumber. Gua bukan seorang kurator seni, tidak ada background pendidikan formal dalam seni. Video ini berdasarkan ketertarikan gua terhadap seni dan dunia komunikasi, khususnya dalam hal ini adalah komunikasi visual. Oke, ini adalah lukisan dari maestro lukis Indonesia, Raden Saleh, yang berjudul Penangkapan Pangeran Diponegoro. Untuk memulai menginterpretasi lukisan ini, kita perlu tahu konteks dan background story-nya dulu. 1. Sang pelukis yang telah gua bahas di awal video. 2. Tema lukisan. Jadi gua akan menjabarkan dengan singkat aja, agar kita memiliki pemahaman yang sama atas karya ini, dan juga argumen-argumen yang akan gua bahas nanti. Sesuai judulnya, lukisan ini menggambarkan penangkapan Pangeran Diponegoro oleh Belanda. Background story-nya menandai berakhirnya Perang Jawa atau Perang Diponegoro. Salah satu perang terbesar yang memakan banyak korban jiwa dan sukses, membuat masalah finansial bagi kepemerintahan Hindia Belanda waktu itu, karena biaya perang yang sangat besar, yang berujung sistem tanam paksa untuk mengatasi masalah tersebut. Perang pun berakhir saat Pangeran Diponegoro diundang oleh Jenderal Hendrik Marcus Baron de Kock untuk perundingan damai, dan Diponegoro pun dijebak, ditangkap, dan diasingkan. Jadi konteksnya lukisan ini menggambarkan peristiwa bersejarah yang merupakan kemenangan pemerintahan Hindia Belanda, karena berhasil mengakhiri konflik perang yang cukup menyusahkan mereka. Dari penggabungan dua konteks ini aja kita sudah melihat kondisi yang menarik dan problematis, yaitu 1. Raden Saleh yang merupakan orang Indonesia. 2. Melukis momen kemenangan bersejarah dari pihak yang menjajah negerinya, dan dari sini kita dapat menginterogasi secara kritis konteks dari lukisan tersebut seperti, apa motif Raden Saleh membuat lukisan tersebut, di mana posisi nasionalisme Raden Saleh pada saat itu, adakah simbol-simbol yang bisa kita interpretasi sebagai suara dari Raden Saleh terkait situasi tersebut. Jawaban-jawaban itu akan kita kulas secara tuntas dalam video ini, setelah kita menginterpretasi lukisan ini, jadi itu yang kita bahas sekarang. Kita akan interpretasi lukisan ini dari formal properties yang digunakan pada lukisan, karena ini adalah langkah pertama dan sederhana untuk membaca sebuah lukisan, seperti, apa judul lukisannya, berapa dimensinya, apa materialnya. Lukisan ini berjudul, Penangkapan Pangeran Diponegoro. Ini aja udah sangat menarik sebagai bentuk suatu komunikasi. Kita akan lanjut ke properti berikutnya. Dimensi dari lukisan ini adalah 112 cm dikali 178 cm dengan format landscape. Secara ukuran ini cukup besar, tapi tidak terlalu kecil. Ukuran ini berpengaruh pada viewing experience dan seberapa jauh jarak pengamat dalam menikmati lukisan tersebut. Karena lukisan berdimensi kecil,
menarik pengamat untuk mendekat, sehingga bisa melihat aspek detail terkecil dari lukisan, sementara lukisan berdimensi besar, seperti seukuran tembok misalnya, mendorong pengamat lebih jauh untuk melihat secara luas konteks dari lukisan tersebut. Lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro ini masuk ke dalam ukuran medium, karena pengamat bisa melihat keseluruhan adegan dan narasi yang dibangun, namun cukup untuk melihat detail-detail yang penting pada lukisan. Kemudian material penangkapan Pangeran Diponegoro ini dilukis dengan cat minyak di atas kanvas. Cat minyak memungkinkan Raden Saleh untuk mengilustrasikan adegan dengan detail yang tinggi. Warna-warna vibran dari arsitektur bangunan tempat ditangkapnya Pangeran Diponegoro, seragam dari kawan seperjuangan dan pengikut Pangeran Diponegoro serta prajurit Belanda, hingga landscape scenery dari Magelang. Tempat momen bersejarah ini terjadi, penggunaan cat minyak juga memungkinkan untuk memberikan detail pada lighting, terlihat permainan highlight dan shadow pada baju Diponegoro, celana petinggi militer Belanda, hingga tanah dan kaki para pengikut Pangeran Diponegoro. Sumber lighting terlihat dari sebelah kiri, sekaligus berfungsi sebagai spotlight yang tertuju pada figur sentral di adegan ini yaitu Pangeran Diponegoro itu sendiri, yang mengenakan jubah putih kebesarannya. Raden Saleh juga memberikan ilusi ruang pada lukisannya. Pada foreground terlihat figur-figur sentral dan aktor utama yang terlukis secara jelas, sementara figur pendukung atau peran pembantu seperti prajurit-prajurit Belanda, pengikut Diponegoro, dan juga setting pemandangan Magelang, dibuat samar-samar dan juga pudar. Ini adalah teknik menghadirkan efek deep atau kedalaman di medium dua dimensi. Lalu komposisi, kalau kita lihat-lihat komposisi dari lukisan ini, Raden Saleh menempatkan Pangeran Diponegoro sebagai focal point dari adegan ini. Semua unsur elemen visual dan komposisi mengarah ke Pangeran Diponegoro. Saat area lukisan kita bagi menjadi tiga, terlihat Diponegoro menempati ruang sesuai dengan prinsip rule of third. Lalu hampir semua karakter pendukung terlihat berinteraksi dengan Pangeran Diponegoro, mulai dari tatapan pendukungnya, gestur kesedihan dari anak dan istri dari Pangeran Diponegoro, hingga gestur tangan Jenderal De Kock yang mempersilakan masuk ke dalam kereta. Coba kita hilangkan Diponegoro dari lukisan ini, maka lukisan ini jadi tidak masuk akal. Karena Pangeran Diponegoro tidak tergantikan, mungkin hal itu yang ingin disampaikan oleh sang pelukis. Setelah kita membahas formal properties pada lukisan, mari kita bahas aspek naratif, termasuk di dalamnya story apa yang bisa kita tangkap, apa yang ingin dikomunikasikan oleh sang pelukis, dan apa saja simbolisasi yang bisa kita temukan dalam lukisan dan lain-lain. Kalau formal properties bersifat teknis, aspek naratif ini adalah ruang interpretasi bagi kita para pengamat. Dan inilah asiknya kita menikmati karya seni, karena setiap orang memiliki interpretasi yang berbeda dan semakin memperkaya ruang diskusi. Saat berbicara tentang narasi, pertanyaan yang paling penting yang bisa kita tanyakan adalah, apa ide besar atau motif sang pelukis yang tertuang dari lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro ini? Dan menurut gua adalah balas dengan karya. Menarik kan? Baik, gua jelasin dikit. Oke, jadi momen bersejarah penangkapan Pangeran Diponegoro ini pernah diabadikan dengan dua karya seni lukis. Yang pertama adalah karya pelukis Belanda, Nicolaas Pieneman, yang dibuat pada tahun 1830, yang berarti secara rentang waktu berdekatan dengan peristiwa aslinya, dan dibuat atas perintah Jenderal De Kock sendiri. Uniknya Pieneman sendiri belum pernah menginjakan kakinya di Hindia Belanda. Jadi kemungkinan besar lukisannya berdasarkan interpretasi pribadi, dan mungkin juga sketsa gambar dari Jenderal De Kock sendiri. Ini terlihat dari Pangeran Diponegoro dan pengikutnya, tampak seperti orang Arab dibanding priai Jawa. Lukisan Raden Saleh kemungkinan besar adalah berdasarkan referensi dari lukisan ini, karena pada saat lukisan ini dibuat, bertepatan dengan kurun waktu Raden Saleh sedang mengembara di tanah Eropa. Dan seperti yang gua bilang, lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro seolah-olah menjadi distract atau balas dengan karya versi Raden Saleh terhadap karya Pieneman, karena mungkin ada hal-hal yang tidak tepat untuk menggambarkan hal-hal yang sebenarnya terjadi.
Setidaknya menurut interpretasinya, aspek naratif bisa kita mulai dengan membandingkan kedua lukisan ini, di mana kita bisa melihat perspektif dari dua pihak yang berlawanan, dari seorang anak bangsa, dan dari karya bangsa yang menjajahnya. Lukisan Pieneman jelas mengglorifikasikan hasil karya ini sebagai kemenangan bangsa Belanda, terlihat dari judul karyanya, The Submission of Prince Diponegoro to General de Kock, yang berarti menyerahnya Pangeran Diponegoro kepada Jenderal de Kock. Bandingkan dengan Raden Saleh yang memberikan judul The Arrest of Pangeran Diponegoro yang artinya, penangkapan Pangeran Diponegoro. Menyerah dan penangkapan memiliki makna yang jauh berbeda. Menyerah berarti mengaku kalah, lemah, dan tidak berdaya. Dan ini tergambarkan pada lukisan Pieneman, dengan wajah Pangeran Diponegoro terlihat kosong, tidak bergairah, gestur tubuhnya pun tidak juga menunjukkan kepedulian atas apa yang terjadi, beberapa prajuritnya pun terlihat meletakkan senjatanya. Di sisi lain yang berjudul Penangkapan Pangeran Diponegoro yang dibuat oleh Raden Saleh, bisa berarti telah terjadi penyergapan, kecurangan, dan juga perlawanan. Lihatlah raut wajah Diponegoro dengan dagu terangkat, gestur tubuh yang menantang dengan tangan kiri terkepal, dengan tangan kanan yang berusaha menenangkan istrinya. Bagaimana sikap Belanda terhadap Diponegoro juga bisa kita lihat dari perbandingan kedua lukisan ini. Pada lukisan Pieneman, Jenderal de Kock menempati anak tangga yang lebih tinggi, secara tidak langsung menggambarkan posisinya pada saat itu. Posisi Pangeran Diponegoro terlihat membelakangi Jenderal de Kock, yang mensimbolkan kontrol penuh terhadap Diponegoro. Gestur tangan pun terlihat memerintahkan Diponegoro masuk ke dalam kereta. Bandingkan dengan lukisan Raden Saleh, di mana Pangeran Diponegoro berdiri sama tinggi dengan Jenderal de Kock, posisi badan saling bertatapan, menyimbolkan posisi kedua pihak sama kuat. Kemudian lihat gestur tangan Jenderal de Kock yang mempersilahkan Pangeran Diponegoro masuk ke dalam kereta. Jauh berbeda dengan versi Pieneman, dengan gestur menyuruh, mempersilahkan dengan menyuruh, itu sangat berbeda jauh. Di lukisan Raden Saleh terlihat Belanda menaruh penghargaan paling tinggi terhadap Pangeran Diponegoro, dan memperlakukan layaknya musuh yang harus dihormati, jauh dari versi Pieneman, di mana Pangeran Diponegoro diperlakukan bagai tawanan. Mari kita interpretasikan simbol-simbol lainnya, dan gua lihat sesuatu yang sangat menarik di sini. Lihat Pangeran Diponegoro sejajar dengan lampu di atasnya. Simbolisasi lampu selalu diidentikan dengan ide, cemerlang, pintar dan lain-lain. Sekarang kita lihat lukisan Pieneman, lihat lampu sejajar dengan Jenderal de Kock, dan lihatlah bagaimana Raden Saleh memaknai ulang simbolisasi tersebut, dengan menggesernya ke arah Diponegoro. Seolah-olah Raden Saleh ingin berkata kepada lukisan Pieneman, tidak. Dia bukan pria paling cerdas di ruangan itu. Tapi ini dia. Simbolisasi lain cukup prominent adalah bagaimana jenderal-jenderal Belanda dilukis dengan badan yang tidak proporsional, dengan kepala yang besar. Di mana semua yang kita tahu kepala besar adalah sebuah simbolisasikan kearoganan, serta kesombongan. Hal menarik lainnya adalah, bagaimana Raden Saleh memasukkan dirinya kepada lukisan tersebut. Ini adalah praktek yang biasa dilakukan oleh para pelukis-pelukis terkenal, dengan tujuan yang bermacam-macam. Bisa sebagai signature, showing of skill, sampai menyampaikan pesan-pesan tersembunyi. Yang unik yang dapat kita temukan di lukisan ini, Raden Saleh bukan hanya memasukkan dirinya cuma satu, tapi 3 self-portrait dirinya, yang berpakaian sebagai prajurit Pangeran Diponegoro, dengan 3 gestur yang sangat berbeda. Melihat, bertanya-tanya, dan berduka. Seolah-olah ini mewakili perasaan pelukis yang campur aduk, atas penangkapan tersebut. Ia melukis seolah-olah melihat langsung peristiwa tersebut, ia bertanya-tanya apa yang terjadi sebenarnya, dan ia rasakan duka yang mendalam. Ini adalah ciri-ciri lukisan romantisisme, di mana karya seni bukan cuma berupa ide yang abstrak, namun karya yang merupakan representasi perasaan yang kuat dan mendalam. Oke, tadi sudah kita ngomongin formal properties, kita udah bahas narasi dan simbolisasi. Sekarang kita bahas hal yang cukup penting dalam interpretasi sebuah lukisan,
yaitu konteks sejarah dan latar belakang dibuatnya karya seni tersebut. Berbeda dengan karya milik Pineman yang dibayar oleh Jenderal de Kock untuk membuat lukisan tersebut, karya Raden Saleh adalah proyek pribadinya. Setelah kembali ke Hindia Belanda dari pengembaraannya dari tanah Eropa, lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro akhirnya diserahkan Raden Saleh kepada Raja Belanda William III, sebagai hadiah dan tanda terima kasihnya karena telah mensubsidi pendidikannya di Eropa selama 23 tahun. Polemik ini yang akhirnya menjadi kontroversi atau setidaknya bahan diskusi, kenapa Raden Saleh yang notabene orang Indonesia, melukis salah satu adegan, momen sejarah kemenangan Belanda. Di mana rasa nasionalismenya? Namun bibit-bibit untuk mewujudkannya, pelan-pelan mulai lahir. Inilah disebut sebagai proto-nasionalisme, rasa nasionalisme yang belum tampak wujudnya. Namun semangatnya telah ada. Dan itu yang tumbuh pada diri Raden Saleh. Di satu sisi, yes, beliau tumbuh dan mungkin sedikit berhutang budi pada pemerintah Belanda. Namun di sisi lain beliau adalah seorang anak bangsa, yang melihat saudara-saudaranya, teman-temannya, keluarganya, dan pahlawan-pahlawannya, yang berada dalam cengkraman tangan kolonialisme. Dan sebagai seniman, beliau mencoba melawan itu dengan hal yang ia kuasai, yaitu seni, lewat goresan kuas, lewat narasi yang terlukis, lewat simbolisasi, lewat karya, balas dengan karya.